Nah, kita kembali lagi ya. Ini lanjutan dari transformasi yang tadi ya, transformasi titik tetap dalam bidang Kartesius. Hari ini pembahasannya mengenai rotasi gitu ya. Rotasi itu perputaran gitu ya. Berarti akan ada parameter baru yaitu sudut gitu ya yang kita nyatakan dengan theta, alfa, beta dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu P-nya atau tadi sebarang titiknya kita transformasikan terhadap sudut theta misalkan gitu ya. Tapi O-nya titik tetapnya tidak berpindah posisinya. Jadi yang dirotasikan itu si P-nya aja gitu ya. Nah, kemudian akan ada L, M itu arah kosinus dari OP gitu ya. Jadi dari O ke P arah kosinusnya gitu ya, L, M gitu. Kemudian kita harus review sudut antara dua vektor itu ketika kalian menurunkan rumus sampai dapat yang cos theta sama dengan U kali V per panjang U kali panjang V itu sebelumnya gitu ya. Sebelum mendapatkan rumus itu ada persamaan yang berbentuk cos theta sama dengan L1 dikali L2 ditambah M1 kali M2. Tadi L, M-nya sama ya. Artinya adalah arah kosinus dari suatu vektor gitu. Nah, kemudian arah cos OX aksen itu dinyatakan dengan cos theta dan sin theta ya. Kenapa cos theta dan sin theta? Kalau OX itu kan OX aksen ya, maaf. O ini ya. Kemudian X aksen di sini. Jadi awalnya saya cerita dari awal dulu saja ya. Ini koordinat awal. Gitu. Koordinat awal. Ya. Kemudian koordinat baru itu misalkan geser nih, dirotasikan. Ini jadi X aksennya. Ini ya aksennya. Nah, ini kan sebetulnya kayak geser ya. Geser sebesar theta. Gitu ya. Nah, ini geser sebesar theta. Tapi akibatnya akan ada beberapa sudut gitu ya. Nah, ini juga Y tadi sama ya. Y geser sebesar theta ya. Nah, tapi akibatnya bukan hanya theta yang ada gitu ya. Nah, akan ada alfa gitu ya, misalkan kita notasikan dengan alfa, di mana alfa ini adalah sudut antara X aksen dengan P gitu ya, dan akan ada beta. Beta itu adalah sudut antara P misalkan dengan Y aksen gitu ya, persis seperti yang di gambar ini. Nah, kemudian tadi saya mau menerangkan cos OX aksen ini adalah cos theta sin theta. OX ini kan letaknya cos ini kan letaknya OX aksen ya. OX aksen berarti ini. Oke. Sebentar. Ini OX aksen. Nah, ini ya. Nah, ini kita nyatakan dengan yang X-nya ini kan samping ya. Kalau samping berarti cos gitu. Kemudian yang jadi Y-nya adalah sama aja yang depannya ya, atau sin gitu ya. Nah, sama juga ketika kita mencari gitu cos OY aksen. OY aksen berarti O dan ini kan Y aksen. Nah, oke, saya ini pertebal saja ya. Nah, ini yang untuk X-nya, ini kan depannya kan, depan sudutnya berarti sin theta. Nah, kenapa ini sin? Karena kalau misalkan di sini ini udah masuknya kuadran 2, nilai sinnya negatif. Ya. Jadi ini kuadran 1, kalian harus tetap ingat ya. Di kuadran 1 apa yang negatif? Di kuadran 1 maaf semua positif, kuadran 2 apa yang negatif, kuadran 3 apa, kuadran 4 apa. Ya. Nah, di kuadran 2 itu yang negatif adalah sin, maka di sini adalah min sin theta. Ya, kalau misalkan
Yang Y-nya ini adalah yang sampingnya kan, samping sudut. Samping sudutnya berarti cos theta, gitu ya. Nah, kemudian dengan review yang tadi yang di bab 2, yang sudut antara dua vektor, maka kalau kita mau nyatakan cos alfa, gitu ya, yang tadi yang alfa yang ini, itu sama saja karena tadi P-nya ini arah kosinusnya L, M, gitu ya. Maka saya bisa nyatakan ini sebagai L dikali cos theta, gitu ya. Cosnya yang samping sudutnya tetap ya, gitu, ditambah M, gitu ya, sin theta. Sinnya itu berarti yang depan sudutnya, gitu ya. Jadi clear ya hubungan antara yang tadi yang ini, kemudian ini, dan ini ya, dengan ilustrasi gambar seperti ini. Nah, kemudian yang tadi kita kalikan dengan panjang OP, gitu ya. Nah, berarti semua ruas kita kalikan dengan panjang OP, gitu ya. Ruas kirinya jadi OP kali cos A, ruas kanannya OP kali L kali cos theta ditambah OP kali M kali sin theta ini ya, jadinya persamaannya. Dimana OP cos alfanya ini tidak lain adalah x-aksen, gitu ya. Nah, OP ini kan panjang OP, gitu ya. Cos A. Ya, cos A ini kan yang tadi ya. Nah, sama aja ini dengan mengatakan x-aksen. Gitu ya. Nah, kemudian OP dikali L. L ini tadi ini ya. Kosinus dari arah kosinus dari P. OP kali L sama aja dengan X. Dan OP kali M sama aja dengan Y. Gitu. Sehingga yang tadi, yang ini ya, kita bisa nyatakan ulang dengan persamaan ini. X-aksen sama dengan X dikali cos theta ditambah Y dikali sin theta. Ya. Nah, hal yang sama kita bisa peroleh untuk mendapatkan Y-aksen. Kalau Y-aksen berarti kalau tadi kan untuk X-aksen hubungannya dengan sudut alfa ya. Nah, kalau untuk Y-aksen nanti hubungannya dengan sudut beta, gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, cuman ya tadi kalian harus memperhatikan tadi sinnya karena di kuadran 2 ya, ini negatif gitu. Ini juga berarti negatif ya setelah dikalikan OP tetap gitu. Nah, ini jadinya mengakibatkan X yang negatif gitu ya. Nah, ini kebalik ya karena tadi ya, karena dari yang slide sebelumnya yang ini ya, ini udah, nah dari sini awalnya ya ceritanya. Oke, maka setelah itu kita bisa punya secara umum yang ini X aksennya dan Y aksennya adalah ini ya. Oke, nah kemudian habis ini ngapain? Habis ini kita bisa nyari kalau misalkan bentuknya dalam X sama dengan dan Y sama dengan. Kalau ini kan baru X aksen dan Y aksen ya. Nah, kalau kita mau rubah ke X sama dengan gimana? Apakah cukup pindah ruas? Oh, ternyata enggak. Kita harus eliminasi gitu ya. Oh, eliminasi substitusi. Nah, tapi kalau di buku itu dengan aturan Cramer. Ya, jadi dengan aturan Cramer kalian harus ingat ini dibuat jadi linier semuanya ya. Saya tuliskan dulu ya persamaannya. Oke. X aksen X cos theta misalkan ya ditambah Y sin theta yang Y aksennya
min X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, ini kalau kita mau nyari X, berarti yang ini kita ubah jadi ini ya.